Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sekarang kita telah memasuki ataupun mungkin ya semua sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bisa dikatakan ini masih awal ya, awal memasuki bulan suci Ramadan ya. Kali ini ratingan saya ya bisa dikatakan memasuki awal bulan suci Ramadan ataupun memasuki awal kita berpuasa Ramadan. Saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan apakah ya yang akan tersampaikan pada kalian. Sekali lagi ya, kenyataan apakah yang akan tersampaikan kepada kalian. Itu ya sebagai temanya. Yang jelas ketika saya mengatakan, kenyataan apakah yang akan tersampaikan sama kalian, yaitu pastinya akan ada kabar-kabar mengejutkan. Entah itu akan ada kabar baik ataupun kabar buruk, ya tentunya kita harus menerima sobat ya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kita mau menerima baik ataupun buruk, yaitu semua pasti akan ada hidayahnya. Bukan berarti yang buruk tidak ada hidayahnya ya. Saya yakin ya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa itu pasti akan ada suatu hidayah di balik itu semua. Iya, kali ini istilahnya tuh berlaku ya, per tanggal 24 ya, terus sampai 25, sampai batas waktu 26, bisa dikatakan hari Jumat ya, terus hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kira-kira seperti itu sobat ya. Iya, yang kedua, bisa dikatakan tetap ya, apapun upload-an terbaru saya, ratingan terbaru saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang ya, tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Sering saya mengatakan ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, karena ini kan tarikannya mengacak, meluas, saya tidak tahu nama kalian. Yang jelas yang saya tembak, ya dia kalian. Nah, ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan data kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Itu ya kira-kira yang saya sampaikan ya. Oke sobat ya, next untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat dulu untuk asmara dulu, untuk Aries. Aries, asmara kalian di sini kartu pertama muncul 8 koin ya, itu seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi sama kartu strength, ada wanita menaklukkan singa ya. Ini kalau saya tangkap energi Aries ya tentang asmara, di sini bisa dikatakan mungkin Aries mengalami beberapa masalah ataupun mengalami beberapa problem ya. Yang jelas di sini
terlihat kalian mau memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahan. Ya, saya memang tidak bisa menyalahkan karena di sini memang energinya bagus ya, dalam arti gini ya, meskipun di sini terdeteksi adanya seseorang sedang, istilahnya itu sedang sedang menjadikan satu persatu koin. Di sini, yang saya maksud kalian itu, saya bilang bagus itu kalian ketika kalian dihantam masalah di sini kalian masih penuh perjuangan, masih mau bekerja keras untuk bisa, menyelesaikan apa yang selama ini menjadi kesalahan kalian. Itu yang saya mengatakan bagus ya. Jadi di sini kalian tidak ada rasa menyerah. Jadi, ketika kalian dalam masalah yaitu tadi kalian mau bekerja keras, mau menyelesaikan satu persatu dan kalian mau mencari di mana letak kesalahan untuk kalian perbaiki ya. Itu yang saya tangkap. Karena jelas di sini ada dikonfirmasi sama strength ya, ada wanita menaklukkan singa ya. Di sini jelas ya, saya tadi mengatakan kalian adanya, beberapa problem dan sini jelas kemungkinan, kalian sudah melewati ya, kemungkinan kalian sudah melewati fase-fase di mana adanya suatu konflik, di mana adanya suatu stabilan kalian sudah melewati itu semua, ini kalau saya tangkap ya. Dan di sini kalian tinggal apa ya, tinggal adanya suatu rasa kesabaran, tinggal adanya suatu rasa ikhlas, tinggal adanya rasa perjuangan dan ingin menumbuhkan rasa cinta kasih kembali. Itu yang saya tangkap ini bagus ya, dalam arti kartu strength ini menunjukkan bahwa kalian itu di sini, ibaratnya itu adanya suatu kepasrahan, tetapi kalian itu bukan berarti pasrah tapi diam, tapi istilahnya itu mengalah, lebih bersabar lagi dan tetap ingin menyelesaikan ketika ada masalah dan itu akan menemui, jalan yang bagus ya, saya rasa seperti itu. Terus, masalah pekerjaan, nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Untuk, pekerjaan di sini ada Two of Cup, itu ada laki-laki perempuan membawa cup, atasnya ada simbol love. Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, seseorang sedang melihat tumbuhan koin. Kalau saya tangkap ya, seputar pekerjaan di mana zodiak Aries ini menginginkan adanya suatu kestabilan ya, menginginkan adanya suatu mungkin pencapaian target, pencapaian kesuksesan, itu yang kalian harapkan. Di sini kelihatannya apa ya, kelihatannya di sini kalian akan adanya suatu pertemuan juga ya, mungkin dari rekan kerja kalian dan itu akan membuat kalian senang sih, ini kalau saya tangkap ya di kartu pertama. Cuman, sayangnya dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles ya, gitu ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika kalian ada suatu bisnis, ini contoh ya, mungkin kalian kalau adanya suatu bisnis dan kalian akan adanya pertemuan seperti yang saya, informasikan barusan di kartu pertama, di sini kelihatannya mungkin belum menemui titik terang ya, gitu loh. Ketika mungkin kalian, apa ya, istilahnya itu bernegosiasi ataupun apa, di sini kelihatannya di sini masih sebatas, apa ya, masih sebatas impian, gitu loh. Jadi kalian di sini merenung, ya, merenung ataupun di sini saya menangkap adanya suatu pemikiran kapan bisa terrealisasi, kapan bisa stabil, kapan bisa, mencapai target, kapan bisa mencapai sukses. Itu yang saya tangkap ya. Memang di kartu pertama di sini, menggambarkan kemungkinan kalian akan ada suatu rasa senang lah intinya dalam suatu pekerjaan itu. Cuman di sini, ya itu tadi, mungkin apa ya, belum bisa dikatakan deal lah ketika kalian mungkin ada bisnis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini tertangkap kartu confirm-nya, kalian sedang berpikir ataupun kalian sedang kepikiran ini ya, apakah bisa hasil, apakah bisa sukses. Nah, saran saya, di sini jangan khawatir karena ini kan melihat pohon uang, artinya mungkin ketika kalian adanya suatu bisnis apapun ataupun pekerjaan yang belum terrealisasikan, yang belum kalian capai, ya kalian harus bersabar gitu ya. Kalian harus tetap semangat, jangan kendor, ya kalian harus yakin bahwa apa yang sudah kalian kerjakan itu suatu saat akan menemukan hasil. Nah, kan seperti itu. Di sini ibaratnya kan kalian belum, apa ya, belum bisa memanen tapi tidak masalah, jangan menyerah. Anggap saja itu, sebagai apa ya, sebagai rasa perjuangan dulu, kira-kira seperti itu. Nanti di sini bakal ada suatu kalian akan memanen hasilnya, kira-kira seperti itu ya, bagus ya. Cuman, mungkin masih sedang dalam tahap, diuji saja ya di sini ya, gitu loh. Jadi harus bersabar. Ini kalau seputar keuangan, kartu pertama kalian ada The Fool, seseorang sedang membawa bekal itu berjalan tapi tidak melihat depan, jalannya sedang terputus. Dikonfirmasi sama kartu The Sun, ada anak kecil naik kuda putih disambut dengan kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Aries, kalau seputar keuangan saya rasa zodiak Aries, di 3 hari ke depan katanya masih cukup aman ya, masih cukup bagus ya. Mungkin gini ya, ketika, saya mengatakan bisa saja keuangan kalian itu masih dalam tahap stabil ataupun masih dalam bersahabat keuangan kalian ya. Nah, di sini kelihatannya kalian harus mengontrol sobat ya, jangan
apa ya, jangan istilahnya keuangan kalian masih stabil, masih cukup, masih bisa membeli ini itu, masih bisa membayar ini itu, tapi kalian lupa ya, kalian lost control, tidak mau sedikit berhemat ataupun, apa ya, istilahnya membeli yang tidak terlalu penting kalian beli. Nah, takutnya di sini apa, takutnya di sini kalian akan terperosok, gitu loh. Dalam arti apa, kalian ketika mungkin lost control, biarpun keuangan kalian mungkin di 3 hari ke depan masih bersahabat, tapi kalian lost control. Nah, tiba-tiba kalian dihantam masalah dan itu membutuhkan dana. Nah, takutnya kan kalian nanti dananya itu kurang. Nah, itu yang saya maksud kalian nanti akan terperosok. Ya kalau kalian mencari pinjaman itu ada yang meminjami, ada yang menghutangi. Kalau tidak, nah kalian sendiri yang pusing ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada salahnya ketika mungkin ada yang sedikit menasihati, ya harap kalian terima. Kalian di sini jangan apa ya, istilahnya itu jangan terlalu menuruti kata hati, ya redam sedikit ego kalian. Karena di sini jelas ya, seseorang ini berjalan membawa bekal tapi tidak melihat ke depan. Nah, itu tadi yang melambangkan suatu keyakinan, ya boleh kita yakin tapi ya tidak ada salahnya kita, apa ya, mendengarkan nasihat orang lain ketika, itu baik, karena nasihat orang lain itu terkadang bisa menyelamatkan kita sobat ya. Terus desun ya, desan. Di sini saya, juga menangkap di mana kalian juga menginginkan adanya suatu perkembangan. Dalam arti mungkin akan adanya suatu grafik yang naik tentang keuangan, kalian tidak mau stuck keuangan kalian ya. Itu memang akan apa ya, kalau saya tangkap di sini energinya memang itu akan datang. Bisa saja ini adanya suatu kerezekian-kerezekian, itu memang akan menghampiri kalian ya. Cuman tetap di sini, ya tetap kalian harus usaha maksud saya dan tetap harus mengontrol kira-kira seperti itu. Biarpun saya tadi mengatakan keuangan kalian masih cukup bersahabat, ya tidak ada salahnya sedikit mengontrol dan mau mendengar saran-saran orang lain. Meskipun kalian didukung dengan kartu desan, artinya mungkin akan ada suatu pemasukan tambahan, di dalam 3 hari ke depan. Seperti sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ini kalau saya tangkap ya di faktor asmara kelihatannya, apa ya, kalian diuntungkan ya biarpun kalian dihantam masalah ini untuk Aries ya, kelihatannya kalian diuntungkan mungkin dengan kesabaran kalian ya sehingga Sang Maha Kuasa juga membalas kebaikan itu semua dan mungkin juga ada rasa mengalah juga perjuangan. Intinya Sang Maha Kuasa itu akan membalas kebaikan kalian. Di sini kalian diuntungkan dalam arti gini ya, ketika kalian dihadapkan suatu masalah yang mungkin terlalu rumit, terlalu dalam, tak kunjung selesai, kelihatannya di sini akan berangsur-angsur redam. Ya, akan damai lagi, akan baik lagi, dan kalian akan menemukan istilahnya itu, kebahagiaan yang baru sama pasangan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Ketika tidak ada pasangan ya mungkin akan, eee, menemukan orang yang baru, seperti itu ya. Terus di masalah, pekerjaan di sini kelihatannya zodiak Aries masih terdeteksi 50% ya. Bisa saja ketika kalian adanya suatu pertemuan, bisa saja kalian berhasil ya. Kira-kira seperti itu. Bisa saja di sini mungkin belum adanya suatu kesepakatan ya sehingga membuat kalian itu merenung, bisa saja seperti itu. Jadi harapan yang sudah kalian impikan, terus harapan yang sudah kalian cita-citakan itu kelihatannya ya masih sebatas apa ya, istilahnya itu belum deal lah ya, masih sebatas perjalanan. Jadi kalian di sini yang 50% kelihatannya masih penuh sendatan ya, masih penuh pemikiran, masih penuh harapan, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, untuk yang 50% kelihatannya akan berhasil, ya tergantung energi kalian nanti cocoknya yang di arah yang mana, kira-kira seperti itu. Kalau untuk keuangan di sini kelihatannya zodiak Aries akan bagus ya, biarpun saya mengatakan di sini keuangan kalian masih cukup aman, cukup bersahabat, tetap aja kalian harus mengontrol masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar, pengeluaran daripada pemasukan. Itu saran saya karena, apa ya, karena, keuangan kalian masih cukup bagus, masih cukup baik, ya bukan berarti baik ataupun bagus terus kita tidak kontrol ya, ya seharusnya ya tidak begitu ya. Agar lebih apa, takutnya ada suatu masalah karena tadi saya mendeteksi akan ada suatu masalah dan itu akan, memerlukan suatu dana, itu yang saya tangkap ya sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik ya jangan jadikan sebagai rasa takut tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kalian bisa waspada, bisa selamat, bisa sukses, bisa berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah,
tak kunjung selesai, tetap saya selalu mengatakan seperti itu. Ya, apalagi terdeteksi kalian sendiri merasakan adanya keganjilan, ya jangan diabaikan sobat, ya, tapi cari solusi yaitu dengan cara dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, ke siapa tahu kalian mendapatkan solusi dan itu akan menjadi langkah terbaik di langkah selanjutnya. Ketika aura kalian terbuka, itu kepositifan, keresikan itu akan masuk. Kan kira-kira seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu ya sudah mengetahui, sudah merasakan ada ganjil tapi dibiarkan, tidak akan pernah bisa berubah baik. Bagaimana bisa berubah? Yaitu tadi, ayo dikuatkan secara doa juga ikhtiar, agar nasib kita bisa berubah baik. Itu harapan kita semua. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.